Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasabila Frida Renol dengan NPM 230215321 dari kelas 2A Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan ialah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat-sifat tertentu, misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Dan memang apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Washington, Jenderal Sudirman, dan sebagainya, sifat-sifat tersebut melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, Gilbert pada tahun 1995, bahwa kepemimpinan adalah the process of directing and influencing the tasks, related activities of members, yang artinya kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam berbagai hal aktivitas yang harus dilakukan. Bambang Swasto menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu manajerial dalam kehidupan organisasi dan merupakan kunci guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat ada beberapa fungsi pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin sebagai eksekutif, yang kedua pemimpin sebagai penengah, yang ketiga pemimpin sebagai penganjur, dan yang keempat pemimpin sebagai ahli, dan yang kelima pemimpin diskusi. Adapun tipe-tipe pemimpin, yang pertama tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe laissez-faire, and tipe demokratis. Seorang pemimpin juga memiliki ciri-ciri seperti kemampuan berpikir yang abstrak, persepsi sosial, dan keseimbangan emosional. Di samping itu, terdapat beberapa teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, teori genetik menyatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki bakat menjadi seorang pemimpin yang diturunkan secara genetik dari kedua orang tuanya. Moto yang melekat pada teori ini adalah pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Yang kedua ada teori sosial yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu dapat diangkat oleh masyarakatnya melalui proses pemilihan, misalnya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, misalnya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Mekanisme pemilihan seorang pemimpin pada teori ini adalah pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga ada teori ekologis yang menyatakan bahwa pemimpin dapat dibentuk oleh lingkungan, baik melalui pendidikan dan kesempatan yang ada di masyarakat atau organisasi. Contoh pemimpin ini adalah kebanyakan tokoh formal yang dihasilkan oleh proses pendidikan, misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemimpin lulusan lainnya. Tapi terdapat dua hambatan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama ada faktor internal. Maksudnya ialah kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri, tidak percaya diri, tidak mengambil risiko, emosinya yang tidak stabil, dan lain-lainnya. Yang kedua, faktor eksternal. Maksudnya tidak ada dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, terlalu banyak tekanan. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.